Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dayu Aminah, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Bank berasal dari bahasa Perancis dan bahasa Italia. Perancis berarti banque dan Italia banco, yang berarti lemari atau peti. Lemari atau peti sendiri ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang dan penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Sedangkan bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian sejarah bank syariah, bank pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991, dimulai dari tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dimulai dari adanya lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Bogor, yang menghasilkan amanat untuk membentuk kelompok kerja Bank Islam di Indonesia yang disebut dengan Tim Perbankan MUI, yang memiliki tugas melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dari hasil lokakarya tersebut, akhirnya Tim Perbankan MUI melahirkan PT Bank Muamalah Syariah yang disebut dengan PMI, yang akhirnya Bank Syariah pertama kali di Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1990 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, yang akhirnya berkembang pesat selama 20 tahun. Selanjutnya adalah dasar hukum perbankan syariah. Di sini terdapat hukum-hukum yang berubah-ubah, dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berubah ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1088, di mana di sini dijelaskan bahwa bank umum dan bank rakyat bisa beroperasi sesuai dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini mengacu pada perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak untuk menyimpan dana atau pembiayaan dalam bentuk bisnis atau transaksi. Selanjutnya adalah tentang kegiatan dan usaha bank syariah. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang terakhir adalah jasa pelayanan. Nah, dari masing-masing ketiga tersebut terdapat bagiannya masing-masing. Yang pertama, penghimpunan dana memiliki 2 bagian, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah sendiri adalah titipan, ya, jadi dari nasabah akan menitipkan barang ke bank atau ke badan usaha. Jadi yang menitipkan itu bisa dari seseorang atau badan hukum, ya, yang nanti akan dititipkan dan bisa diambil oleh si nasabah tadi sewaktu-waktu. Nah, wadiah juga terdapat 2 macam, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Kalau yad amanah itu pihak bank dapat menggunakan dana yang sudah dititipkan tadi sebelum diambil, dan yang kedua yad amanah adalah pihak bank tidak boleh sama sekali menggunakan dana yang dititipkan oleh si nasabah. Dan yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dinamakan sahibul mal atau penyedia dana, dan yang kedua adalah mudharib atau nasabah. Nah, mudharabah sendiri ada 3. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Mudharabah mutlaqah adalah ketika sahibul mal tidak memberikan batasan apapun kepada mudharib mengenai usaha yang akan dilakukan. Kemudian kalau mudharabah muqayyadah, sahibul mal memberikan batasan mengenai usaha yang akan dilakukan si mudharib. Dan yang terakhir adalah mushtarakah, si sahibul mal menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Baik, melanjutkan yang kedua, yaitu penyaluran dana. Di sini terdapat 3 macam, yaitu jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Jual beli memiliki 3 skema, yaitu skema murabahah, skema salam, dan juga skema istisna. Dari skema murabahah adalah
penjual menyampaikan harga asli dari barang tersebut, kemudian menyepakati keuntungan yang akan diambil keduanya antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah skema salam, yaitu seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang telah disepakati sebelum barang itu diterima. Jadi barangnya kontan, dibayar kontan. Baik, selanjutnya adalah jual beli istisna. Di sini dilakukan pemberian tugas dari pembeli dan penjual, yang mana keduanya adalah produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai yang telah disepakati keduanya. Kemudian ada investasi, juga ada dua akad. Yang pertama mudharabah dan musyarakah. Keduanya adalah sama-sama saling kerjasama. Bedanya kalau di mudharabah keuntungannya dibagi oleh keduanya, yaitu bank dan si nasabah. Dan jika terdapat kerugian, maka 100% ditanggung oleh bank syariah. Kalau musyarakah, keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan persentase investasi yang sudah ditanam. Selanjutnya adalah sewa menyewa, yaitu ada dua, ijarah dan ijarah muntahiyah bintamlik. Ijarah adalah perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa kepada seseorang dalam waktu tertentu dengan cara membayar upah atau sewa dengan mengganti status kepemilikan. Dan yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ketika barang itu disewa dan ketika akhir persewaan selesai, si pemilik barang tadi akan berjanji menjualkan kepada yang menyewa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jasa pelayanan. Di sini terdapat 4 macam, yaitu ada wakalah, hawalah, kafalah, dan rohn. Wakalah adalah serah terima yang diwakilkan kepada seseorang. Contohnya, si A ingin membayarkan kepada si B melewati bank syariah. Jadi, si A diwakilkan ke bank syariah yang nantinya akan dibayarkan ke si B. Dan yang kedua adalah hawalah. Hawalah itu adalah perpindahan tagihan hutang. Jadi di sini ada 3 orang yang sama-sama memiliki nominal hutang yang sama. Jadi nanti bisa diwakilkan ke orang yang pertama. Dan yang ketiga ada kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama ke pihak kedua. Contohnya, bank syariah mengeluarkan surat jaminan bagi nasabah yang meminjam motor atau mobil kredit ke perusahaan leasing. Dan yang terakhir adalah rohn. Rohn juga disebut sebagai dengan penggadaian. Jadi aset yang dimiliki oleh nasabah itu ditahan terlebih dahulu sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang telah diberikan. Baik, dan yang terakhir adalah hikmah dan manfaat dari bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Yang kedua, transaksi dilakukan berdasarkan dengan syariat Islam. Yang ketiga, keuntungan diperhitungkan sesuai dengan hasil, tidak dengan riba. Kemudian sistem bagi hasil lebih rendah dan lebih transparan, maksudnya lebih jelas dan lebih terlihat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.